dan memperagakan tentang permainan bulu tangkis. Simak videonya ya. Oke. Badminton adalah olahraga raket yang dimainkan oleh dua pemain atau tunggal atau dua pasangan pemain yang saling berlawanan. Tujuannya adalah untuk memukul kok atau shutlock melewati net agar jatuh di area lawan. Berikut adalah ringkasan perkembangan badminton. Asal-usul badminton adalah dari India dan batledor dan shutlock. Olahraga ini berasal dari permainan kuno yang disebut dengan batledor dan shutlock yang dimainkan di Tiongkok, Jepang, dan India lebih dari 2000 tahun yang lalu. Permainan ini juga populer di Eropa pada abad pertengahan. Permainan bulu tangkis sendiri memiliki beberapa regulasi, diantaranya lapangan dan perlengkapan. Lapangan bulu tangkis terbentuk persegi panjang dengan panjang 3 x 40 meter dan lebar 6 x 10 meter untuk permainan ganda dan 5 x 8 meter untuk permainan tunggal. Net dipasang di tengah lapangan dengan ketinggian 1,55 meter dan tiang 1,524 meter di tengah. Lalu yang kedua ada permainan dan skor. Setiap permainan terdiri dari 3 game. Permainan atau pasangan pertama mencapai 21 poin dalam setiap game memenangkan game tersebut. Jika skor mencapai 20-20, game dilanjutkan hingga salah satu pemain atau pasangan unggul 2 poin. Jika skor mencapai 29-29, pemain atau pasangan yang mencetak poin ke-30 memenangkan game tersebut. Yang ketiga ada pelayanan. Pelayanan harus dilakukan di dalam area servis, harus melewati net area servis dia nolok lawan. Saat melakukan servis atau suklok, harus dipukul dengan bawah pinggang pemain dengan raket yang diarahkan ke bawah. Di tunggal servis dimulai dari sisi kanan ketika poin pemain adalah angka genap, dari sisi kiri ketika angka ganjil. Buat kesalahan, shutlock jatuh di luar batas lapangan. Shutlock tidak melewati net, pemain menyentuh net dengan tubuh atau raket. Shutlock dipukul sebelum melewati net. LED dapat dipanggil oleh wasit jika terjadi gangguan signifikan seperti shutlock tersangkut di net setelah servis, atau jika wasit merasa pemain tersebut terganggu oleh faktor luar. Sistem skor. Permainan menggunakan sistem rally point di mana setiap rally memberikan poin kepada pemenangnya terlepas dari siapa yang melakukan servis. Pergantian sisi, pemain atau pasangan harus bergantian di sisi lapangan pada akhir setiap game ketika permainan pertama mencapai 11 poin di game ketiga jika ada game ketiga. Oke, sekarang adalah aturan dasar dari bulu tangkis. Yang pertama itu adalah lapangan dan perlengkapan. Lapangan berbentuk persegi panjang dengan ukuran 13,4 meter dikali dengan 5,18 meter, itu dengan tunggal. Kemudian atau 13,4 meter dikali dengan 6,1 meter, itu ganda. Yang kedua, net dipasang pada ketinggian 1,55 meter. Pemain menggunakan raket dengan shutterstock. Yang kedua, servis. Servis dilakukan di area servis kanan ketika poin pemain gelap, dan dari area servis kiri ketika poin pemain ganjil. Kok harus dipukul dari bawah pinggang saat melakukan servis. Servis harus melintasi net dengan mendarat di area servis lawan yang sesuai. Yang ketiga adalah scoring. Pertandingan dimainkan dalam format best of the 3 games, terbaik dari 3 set. Kemudian setiap set dimainkan hingga 21 poin, dan pemain atau pasangan yang pertama mencapai 21 poin akan memilih selisih minimal 2 poin sebagai pemenang set tersebut. Jika skor mencapai 20-20 pemain, dilanjutkan dengan salah satu pemain atau pasangan memiliki selisih 2 poin, atau bisa jadi juga hingga skor mencapai 30 skor. Jadi skor maksimal dalam satu set itu adalah 30. Yang keempat adalah pengembalian. Pemain harus mengembalikan
kembalikan kok sebelum menyentuh lantai. Kok harus bisa dikembalikan melewati net ke area lapangan lawan. Jika kok mendarat di garis tersebut, maka itu masuk atau in. Kemudian sekarang adalah strategi permainan bulu tangkis. Yang pertama adalah jika dia dalam kondisi tunggal. Jadi, penguasaan lapangan itu harus dikendalikan dari permainan dengan mengarahkan kok ke seluruh area lapangan lawan untuk membuat lawannya bergerak. Kemudian ada drop shot. Drop shot digunakan pukulan drop shot untuk memaksa lawan maju ke depan net, membuka kesempatan untuk smash. Selanjutnya adalah smash atau pukulan keras dan menukik ke bawah yang sulit dikembalikan lawan. Idealnya untuk menyelesaikan ini harus rally. Kemudian clear, pukulan tinggi dari jauh ke belakang lapangan. Jadi itu dari belakang lapangan lawan untuk memberikan waktu bagi pemain mengatur posisi. Yang sekarang adalah ganda. Ganda itu adalah termasuk dalam formasi serang dan bertahan. Formasi serang atau bertahan itu adalah satu di depan net dan satu di belakang. Dan formasi bertahan samping-sampingan untuk menutup seluruh area lapangan yang kosong. Kemudian itu adalah komunikasi. Jadi komunikasi yang baik antara pasangan untuk menghindari kebingungan dalam mengambil kok. Kemudian adalah rotasi. Rotasi itu diposisikan dengan lancar untuk menjaga tekanan dari pada lawan dan menjaga posisi yang ideal saat kita berdiri. Kemudian adalah service dan return. Service pendek dan return yang agresif untuk memulai rally dengan keuntungan yang besar. Kemudian adalah yang ketiga, dari taktik umum. Taktik umum ini ada dari pergerakan cepat, penempatan kok, variasi pukulan, kesabaran. Sekian, terima kasih.